Anda mungkin pernah dengar kutipan Ernest Hemingway ya, dari novel The Sun Also Rises. Ada karakter ditanya, gimana dia bangkrut? Jawabnya, dua cara, perlahan-lahan, terus tiba-tiba. Iya iya. Kutipan yang terkenal itu. Rasanya itu nggak cuma soal uang aja ya, tapi kayak nangkep pola umum gitu dalam hidup kita. Perubahan besar tuh seringnya nyelinap pelan-pelan, tahu-tahu, bam, semuanya jadi jelas gitu aja. Betul. Pola perlahan terus tiba-tiba ini emang sering banget kejadian. Kayak ada akumulasi gitu ya. Pengalaman, info, firasat, numpuk pelan-pelan di bawah sadar kita, sampai akhirnya ya itu, tiba-tiba klik. Nah, pas banget. Pembahasan kita kali ini mau gali lebih dalam soal konsep kunci dari bab 12 materi sumber Anda, namanya abstraksi terfokus atau focused abstraction. Oke, abstraksi terfokus. Ini katanya bukan sekedar intuisi biasa loh. Sumber bilang, ini tuh kayak jembatan penting, penghubung antara momen pencerahan, yang sering kita sebut gut feel itu, sama kemampuan buat ambil tindakan nyata yang berani, bold stroke gitu. Ah iya, semacam jembatan mental ya. Kita bakal coba urai nih, gimana pengalaman sama data itu numpuk secara perlahan sebelum momen tiba-tiba itu muncul. Dan yang penting juga, gimana Anda bisa eh, ngasah kondisi mental biar lebih siap ngenalin dan bertindak pas momen itu datang. Sesuai yang dibahas di bab 12 sumber Anda kan? Betul sekali, gimana caranya biar nggak kelewat momennya. Oke, kita mulai dari ide perlahan-lahan, terus tiba-tiba tadi. Gimana sih ini nyambungnya ke cara kita paham sesuatu atau siap bertindak? Kayaknya ini bukan proses pasif ya, menurut sumber. Tepat, prosesnya aktif walaupun seringkali kita nggak sadar pas lagi jalan. Ini nyambung banget sama yang dibahas sebelumnya di sumber Anda soal priors dan prompts. Masih inget kan? Priors dan prompts ya. Priors itu kayak model internal kita ya, pengetahuan, pengalaman gitu. Betul, akumulasi semua itu, keyakinan, modal mental yang udah ada di kepala kita. Nah, kalau prompts itu pemicu dari luar, data baru, kejadian, obrolan, apa aja yang kita temui. Oke. Jadi interaksi antara model internal, priors, sama pemicu eksternal, prompts ini yang jalan perlahannya. Persis, interaksi itu terus terjadi, kadang nggak kita sadari, sampai satu titik. Titik di mana koneksi baru kebentuk yang micu momen tiba-tiba itu. Nah, itu dia. Pas prompt yang pas ketemu sama priors yang relevan, seringkali ada lompatan pemahaman. Itulah intinya abstraksi terfokus yang dibahas di bab 12. Jadi bukan cuma soal punya banyak info ya, tapi kemampuan unik buat nyaring kerumitan itu. Iya, bukan soal kuantitas info aja. Bisa dijelasin lagi nggak? Apa sih maksudnya menyaring kerumitan dalam konteks abstraksi terfokus ini? Di bab 12 disebutnya kemampuan mental. Ya, ini tuh kemampuan mental buat ngeekstrak esensi atau pola intinya dari situasi yang kompleks. Sambil, ini penting nih, sambil sengaja ngabain detail-detail yang saat itu nggak relevan. Jadi fokus ke inti, buang sampahnya gitu ya. Kurang lebih gitu. Kayak bisa lihat gambaran besarnya tanpa kesasar di detail kecil. Nah, mekanisme ini yang bikin seseorang bisa gerak dari cuma kayaknya ada sesuatu nih, gut feel, jadi oke, ini yang harus dilakuin. Bold stroke. Wah, menarik nih. Jadi bukan sihir atau intuisi ngasal, tapi ada proses kognitifnya. Sumbernya ngasih contoh bagus kan soal ini. Si John Osher itu. Bener banget. Cerita Osher ini contoh yang kuat banget. Dia kan sukses besar tuh tahun 90-an sama Spin Pop, permen lollipop yang gagangnya muter pakai baterai. Iya, ingat. Sampai dijual ke Hasbro, mahal kan? Betul, 120 juta dolar. Dia udah ngerasa itu puncak karirnya, endgame gitu. Tapi ternyata belum selesai. Ada momen penting pas dia di Walmart kan? Nah itu gimana ceritanya bisa nyambung ke abstraksi terfokus? Jadi pas di Walmart itu, Ausher ngeliat rak sikat gigi elektrik. Waktu itu harganya mahal, sekitar 80 dolar. Kemasannya eksklusif, dikunci pula di etalase, nggak bisa dipegang-pegang konsumen. Oke, itu promptnya ya. Dia lihat sikat gigi mahal. Nah, ngeliat itu tiba-tiba otaknya nyambung sama pengalamannya priors pas kembangin Spin Pop. Ingat teknologi sederhananya. Gigi roda kecil, komponen genggam, baterai murah. Jadi dia ngelihat sikat gigi elektrik itu nggak cuma sebagai sikat gigi, tapi lewat kacamata pengalaman Spin Pop-nya. Persis. Momen itulah abstraksi terfokus terjadi. Dia langsung nyederhanain masalah. Sikat gigi elektrik saat itu mahal dan eksklusif. Dia tarik elemen kunci dari pengalamannya, teknologi Spin Pop bisa dipakai buat bikin produk serupa, tapi murah dan buat semua orang.
Dia abaiin detail mewahnya, fokus ke peluang pasar massal. Tepat. Peluangnya. Sikat gigi elektrik $5, baterai awet buat pasar massal. Spin pop yang dikira akhir, ternyata jadi peta jalan buat ide baru. Gila ya. Dan ide ini dijadiin beneran. Terus dijual ke P&G $475 juta. Lompatan jauh dari permen ke sikat gigi. Ini benar-benar contoh perlahan pengalaman spin pop, terus tiba-tiba momen di Walmart. Keren banget. Dan yang menarik lagi nih, dari bab 12 sumber Anda, penekanannya itu kalau mencapai abstraksi terfokus ini tuh bukan melulu soal duduk diem konsentrasi atau latihan mindfulness yang intens gitu. Oh iya, bukan itu. Terus apa dong? Justru sumbernya malah nekenin pentingnya fleksibilitas berpikir. Fleksibilitas. Bukannya malah harus fokus banget, kaku gitu? Agak lawan intuisi ya? Nah, itu dia. Justru fleksibilitas, apalagi di area yang kita udah jago banget nih. Sumbernya ngingetin, jangan sampai kita kejebak di kekakuan mental, mikirnya gitu-gitu aja, cuma karena kita udah ahli. Masuk akal juga sih. Jadi biar bisa lihat masalah lama pakai kacamata baru, atau nyambungin hal yang kayaknya nggak nyambung, kayak permen sama sikat gigi tadi. Bener banget, butuh kelenturan mental buat itu. Terus gimana dong cara ngelatih fleksibilitas mental ini? Ada saran praktis nggak di bab 12? Ada beberapa cara yang disaranin, salah satunya lumayan unik nih, mungkin kedengeran sepele. Coba lakuin aktivitas rutin kayak sikat gigi gitu, tapi pakai tangan yang nggak biasa Anda pakai, tangan non-dominan. Sikat gigi pakai tangan kiri misalnya, kalau saya biasa pakai kanan. Emang ngaruh? Buat apa coba? Tujuannya itu buat ngerangsang neuroplastisitas. Itu loh kemampuan otak kita buat adaptasi, bikin koneksi saraf baru, ngatur ulang dirinya sendiri. Oh, neuroplastisitas. Iya, pas Anda lakuin tugas nggak biasa kayak gitu, otak kan dipaksa kerja sedikit lebih keras ya. Dia ngaktifin jalur-jalur baru. Nah, ini kayak latihan kecil buat otak biar tetap lentur, nggak kaku. Jadi aktivitas fisik sederhana gitu bisa ngaruh ke kelenturan mikir kita secara umum. Secara nggak langsung iya, logikanya sumber sih gitu. Latihan kayak gini bisa ningkatin fleksibilitas konseptual kita, ngebiasain otak keluar dari mode otomatis. Menarik. Jadi pas ketemu masalah kompleks beneran, kita jadi lebih mungkin lihat solusi yang beda gitu ya? Bisa jadi, otak jadi lebih terlatih buat ngeliat dengan cara baru. Oke. Selain sikat gigi pakai tangan aneh, ada cara lain nggak buat memperluas input dan ngelatih fleksibilitas ini? Ada lagi, sumber di bab 12 nyebutin 2 hal lagi, traveling atau berpergian, sama satu lagi, memperbanyak ngobrol sama orang-orang yang latar belakangnya macam-macam. Berpergian ya? Saya ingat sumbernya ngutip Henry Rollins bilang perjalanan bisa meledakkan pikiran. Ini nyambungnya gimana ke abstraksi terfokus? Perjalanan itu apalagi ke tempat yang benar-benar beda ya, kan maksa kita keluar dari gelembung kebiasaan dan asumsi kita tuh. Kita jadi lihat cara hidup beda, cara mikir beda, tantangan beda, solusi juga beda. Dapat prompts baru yang kaya banget ya? Nah, itu dia. Paparan ini bisa banget memperkaya priors atau modal internal kita. Dan secara nggak terduga, bisa micu koneksi baru atau abstraksi terfokus nanti, bahkan buat masalah yang nggak nyambung langsung sama perjalanannya. Masuk akal. Terus soal ngobrol sama orang beragam. Ada cerita sopir limo di Pittsburgh itu kan ya di sumber. Itu menarik tuh. Betul. Si penulis sumber ketemu sopir limo ini yang ternyata bisnis utamanya tuh pembersihan karpet dan sukses banget. Tapi dia sengaja nyambi jadi sopir limo. Sengaja. Kenapa tuh? Alasannya simpel banget, buat ketemu banyak orang. Gitu katanya. Wah, jadi dia aktif nyari prompts baru lewat interaksi ya? Cerdas juga. Bisa dibilang gitu. Dia cerita penumpangnya macem-macem banget. Orang tua biasa, bos perusahaan, atlet, sampai orang super kaya. Yang dia bilang kadang kayak cangkang manusia menyedihkan.
Nah, itu dia. Paparan ini bisa banget memperkaya priors atau modal internal kita, dan secara nggak terduga bisa micu koneksi baru atau abstraksi terfokus nanti, bahkan buat masalah yang nggak nyambung langsung sama perjalanannya. Masuk akal. Terus soal ngobrol sama orang beragam. Ada cerita sopir limo di Pittsburgh, itu kan ya di Sumber. Itu menarik tuh. Betul. Si penulis Sumber ketemu sopir limo ini yang ternyata bisnis utamanya tuh pembersihan karpet dan sukses banget. Tapi dia sengaja nyambi jadi sopir limo. Sengaja. Kenapa tuh? Alasannya simpel banget, buat ketemu banyak orang, gitu katanya. Wah, jadi dia aktif nyari proms baru lewat interaksi ya? Cerdas juga. Bisa dibilang gitu. Dia cerita penumpangnya macem-macem banget. Orang tua biasa, bos perusahaan, atlet, sampai orang super kaya yang dia bilang kadang kayak cangkang manusia menyedihkan. Dia ngaku sendiri kalau dia tuh ngandelin banget gut feel atau firasat buat bisnis dan hidupnya, termasuk pas ketemu istrinya. Nah, paparan terus-menerus ke berbagai perspektif dan cerita orang ini kayaknya sih mempertajam kemampuannya ngamatin pola, bangun model mental, dan ya itu tadi, mencapai abstraksi terfokus. Bahkan dia sempat ngasih nasihat gut feel yang jitu banget ke penulis Sumbernya kan, soal nolak proyek yang kelihatannya untung, tapi biar si penulis tetap jadi dirinya sendiri. Gila, dalam juga ya. Persis. Ini nunjukin lagi gimana wawasan tuh bisa datang dari mana aja kalau kita mau buka diri sama input yang beragam. Iya. Nggak harus dari seminar mahal ya. Langsung kayak jalan-jalan atau lewat obrolan, itu cara aktif buat nyemai benih abstraksi terfokus di masa depan. Anda memperkaya priors Anda dengan prompts yang lebih variatif. Ini juga jadi ngingetin ke kasus Amanda Fingbody-Pacquiao, seniman itu. Ceritanya juga ada kan, walau mungkin detailnya di bab lain ya. Gimana kisahnya nyambung ke abstraksi terfokus di bab 12 ini? Kisah Amanda ini contoh bagus lagi soal gimana priors ketemu prompts. Dia lagi ngelukis mural di kedutaan AS di Bangkok. Latar belakangnya kan unik tuh, seni, neuroscience, advokasi buat komunitas Asia Amerika. Nah itu semua priorsnya dia. Oke, modalnya dia itu ya. Terus promnya? Suatu hari, duta besar AS datang nengok. Ngobrol-ngobrol santai, si Dubes nyeletuk pengen menciptakan permadani koneksi atau tapestry of connections. Kata tapestry atau permadani itu jadi prom kunci buat Amanda. Langsung, saat itu juga Amanda kayak dapat pencerahan, energi luar biasa. Ide buat proyek seni tekstil gede yang nyambungin cerita Thailand sama Amerika tuh muncul gitu aja di kepalanya. Lengkap, kayak patch sempurna dalam hitungan detik. Wah, cepet banget. Iya, karena prompt tapestry itu kena banget sama akumulasi priorsnya dia. Nyambung sama latar belakang seni, advokasi, identitas dia. Klik. Dan itu abstraksi terfokus lagi beraksi. Tepat sekali. Kata tapestry itu bikin Amanda bisa ngekstrak ide inti, nyambungin cerita dua negara lewat seni, dan langsung fokus jadiin proposal konkret yang nyatuin semua latar belakangnya, tujuan seninya, sama visi si Dubes. Polanya sama lagi ya. Perlahan, akumulasi pengalaman hidup dan karya dia ketemu tiba-tiba. Momen pitch instan pas prom pas datang. Betul, pola yang berulang. Sumbernya juga nambahin catatan penting kan soal momen kayak gini. Katanya sering pas kejadian tuh rasanya biasa aja. Nah, ini penting. Sumber emang nekenin, momen pencerahan ini nggak selalu datang heboh pakai jenderang atau kilat gitu. Kadang yang ngalir aja, natural, bahkan sambil lalu. Baru nanti, belakangan kita sadar, oh, itu momen penting ya, ternyata. Jadi kuncinya apa dong? Kuncinya ya kesiapan mental buat ngenalin potensi momen itu pas muncul, sama keberanian buat bertindak, bold stroke, kayak yang Amanda lakuin. Jangan sampai momennya lewat gitu aja, karena kita nggak sadar atau ragu buat bertindak. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, abstraksi terfokus ini semacam kemampuan vital gitu ya, yang nyambungin dunia internal kita, firasat, pengalaman, sama dunia luar, tindakan nyata. Betul, jembatannya itu. Dan ini bukan bakat misterius, tapi lebih kayak otot mental gitu ya, yang numbuhnya perlahan, lewat akumulasi pengalaman dan data, terus tiba-tiba aktif, pas ada pemicu yang pas. Bener banget. Otot mental itu analogi yang pas. Dan enaknya otot ini bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Iya, bukan cuma cara-cara konvensional kayak meditasi aja, tapi justru dengan nantang rutinitas kita. Ngelatih fleksibilitas mikir lewat hal simpel kayak sikat gigi pakai tangan yang nggak biasa tadi, terus juga aktif nyari pengalaman baru, dan memperluas lingkaran obrolan kita. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi denger ini? Intinya,
Momen aha atau terobosan itu kayaknya bukan keajaiban yang turun dari langit ya. Bukan sulap, bukan sihir. Ada proses di baliknya. Ada mekanisme yang di sumber ini disebut abstraksi terfokus. Dan proses ini bisa kita siapin dan kita pengaruhi. Dan ini nyambung ke satu pemikiran penutup yang menurut saya cukup dalam dari sumber Anda di bab 12 ini. Dibilang kalau hidup itu sendiri ngajarin kebijaksanaan yang seringkali nggak bisa kita dapetin cuma dari sekolah formal. Kebijaksanaan dari hidup ya. Iya, dan kebijaksanaan jenis ini datangnya ya itu tadi kayak kata Hemingway, perlahan lalu tiba-tiba. Wah, pengingat yang kuat banget itu. Makanya mungkin pertanyaan reflektif buat Anda adalah ini. Coba deh perhatiin area-area dalam hidup Anda sekarang. Ada nggak pergeseran-pergeseran halus, akumulasi pengalaman atau info yang mungkin lagi gerak perlahan menuju satu titik kritis? Menuju pemahaman baru atau momen keputusan yang tiba-tiba gitu ya. Kak Anda udah cukup ngasih perhatian ke fase perlahan ini, biar lebih siap ngenalin dan bertindak pas fase tiba-tiba itu datang. Ini semacam ajakan sih, buat jadi pengamat yang lebih peka sama proses internal dan eksternal yang terus jalan di dalam dan di sekitar kita.